Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, berikut kalian akan mendapatkan materi tentang pembelajaran dalam masa new normal SMP Negeri 3 Candi tahun ajaran 2020-2021. Marilah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan perkenan rahmat dan hidayahnya, kalian dapat diterima di SMP Negeri 3 Candi. Mengingat jumlah pendaftar yang di SMP Negeri 3 Candi mencapai 947 dengan rincian 469 pilihan pertama dan 478 pilihan kedua. Alhamdulillah kalian bisa bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 3 Candi. Struktur kurikulum SMP Negeri 3 Candi menganut struktur kurikulum nasional dengan ketentuan sebagai berikut. Pendidikan agama dan budi pekerti dengan alokasi waktu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan alokasi waktu 3 jam. Bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 6 jam. Matematika dengan alokasi waktu 5 jam. Ilmu pengetahuan alam dengan alokasi waktu 5 jam. Ilmu pengetahuan sosial dengan alokasi waktu 4 jam. Bahasa Inggris dengan alokasi waktu 4 jam. Untuk kelompok B, seni budaya, alokasi waktu 3 jam. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, alokasi waktu 3 jam. Prakarya dan atau informatika, alokasi waktu 2 jam. Bahasa Jawa dengan alokasi waktu 2 jam. BTK, alokasi waktu 1 jam. Dan pelayanan yang berupa TK, alokasi waktu 1 jam. Sistem penilaian di SMP Negeri 3 Candi dapat dibedakan. 1. Penilaian harian. Ini yang akan diambil pada saat proses pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian tengah semester. Dilakukan secara bersama-sama dalam pekan ulangan. Penilaian akhir semester dilakukan pada akhir semester dengan soal pilihan ganda dilakukan dalam bentuk pekan ulangan. Demikian juga dengan penilaian akhir tahun dilakukan dalam bentuk pekan ulangan. Yang terakhir adalah ujian sekolah. Sesuai dengan aturan dari pemerintah dalam masa pandemi COVID-19, prinsip pendidikan yang dilakukan adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Proses pengambilan keputusan dimulai pembelajaran tatap muka untuk peserta didik itu hanya diperbolehkan pada zona yang digolongkan zona hijau. Kota atau kabupaten dalam zona hijau, kalau dia memerintahkan ada dilakukan pembelajaran tatap muka, maka Pemda atau kantor wilayah akan memberikan izin. Jika tidak, maka peserta didik tetap melanjutkan belajar di rumah. Jika dari Pemda mengizinkan, maka sekolah, dalam hal ini satuan pendidikan, memenuhi seluruh daftar pemeriksaan dan siap pembelajaran tatap muka. Yang terakhir adalah izin dari orang tua, yaitu orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka, maka proses peserta didik mulai belajar tatap muka itu akan dilakukan. Kita sering mendengar ada istilah new normal, beragam istilah seperti tampak dalam paparan ini. Istilah new normal yang kita gunakan yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal.
dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Arti new normal dapat juga diartikan sebagai transformasi yang dilakukan untuk menata kehidupan dalam perilaku baru ketika pandemi, kemudian akan dibawa sampai ditemukan vaksin atau solusi untuk penanganan COVID. Contoh strategi untuk melakukan transformasi yaitu berdampingan, memperluas model pendidikan yang ada ke dalam model yang baru. Dapat juga dilakukan dengan transformasi, yaitu membuat terobosan dari yang belum ada. Hal ini diharapkan akan terbentuk, yaitu mengoptimalkan pembelajaran untuk siswa. Keterampilan baru yang diharapkan dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu keterampilan belajar. Yang kedua adalah keterampilan literasi, dan yang ketiga adalah lampiran kecakapan hidup. Keterampilan belajar diantaranya adalah berpikir kritis, kreatif, bekerja sama atau kolaborasi, dan berkomunikasi. Keterampilan literasi yaitu dengan memanfaatkan informasi, memanfaatkan berbagai media, dan memanfaatkan berbagai teknologi. Sedangkan keterampilan kecakapan hidup bersifat fleksibel, kepemimpinan, inisiatif, produktif, dan kerjasama dengan sosial. Seluruh bentuk ini akan terwujud dalam bentuk karakter. Para siswa, sistem pembelajaran di SMP Negeri 3 Candi itu dengan berpatokan pada pemanfaatan teknologi digital. Pembelajaran bersifat fleksibel dan pembelajaran mengedepankan dengan bersifat personal. Semuanya tadi akan tergabung, akan membentuk yang dinamakan dengan blended learning, yaitu penggabungan dari seluruh konsep. Sistem pembelajaran di SMP Negeri 3 Candi dengan blended learning diantaranya adalah yang pertama, kurikulum dari sekolah bersifat fleksibel. Yang kedua, pembelajaran memadukan e-learning dengan pembelajaran berbasis kelas tatap muka. Yang ketiga, jadwal belajar ditentukan oleh sekolah, 75% e-learning dan 25% tatap muka. Tatap muka dapat digunakan untuk diskusi kesulitan materi atau bimbingan konseling dan praktek. Yang keempat, penilaian dari sekolah dengan berbagai tugas mandiri. Yang kelima, guru sebagai fasilitator dan orang tua atau wali sebagai pendukung. Yang keenam, orang tua atau wali dapat mengatur jadwal belajar pada e-learning. Yang ketujuh, guru harus kreatif dalam menyajikan materi. Yang kedelapan, monep secara periodik dari sekolah. Metode pelaksanaan belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh dalam bentuk jaringan atau daring dengan menggunakan gawe atau gadget maupun laptop melalui berbagai portal dan aplikasi pembelajaran daring. Yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau offline atau yang dikenal dengan luring, menggunakan televisi, radio, modul belajar, lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga yang lain. Peran peserta didik dalam pembelajaran daring atau luring. Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran berupa buku, alat tulis, dan media lainnya. Yang kedua, memastikan peserta didik dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Yang ketiga, ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Yang kelima, memahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Yang keenam,
aktif dalam diskusi dengan guru. Yang ketujuh, menyelesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua. Yang kedelapan, mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran. Yang kesembilan, sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan saat kegiatan belajar diri. Yang ke-10, tulis rencana kegiatan sesudah belajar hari ini. Peran orang tua. Orang tua atau wali peserta didik menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Yang kedua, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai dengan kondisi anak didik. Yang ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang keempat, memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. Yang ketujuh, orang tua mendorong anak agar aktif selama proses belajar. Yang kedelapan, orang tua atau wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang kesembilan, mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. 10. Secara aktif berdiskusi dengan guru terkait dengan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring. 11. Memastikan tempat dan fasilitas belajar yang nyaman. Demikian para siswa, hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalian bisa difahami. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You